Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya, tentang misi jiwa. Kita lihat ya, pesan semesta untuk misi jiwa dari Twin Flame kamu, Cancer ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Cancer ya, pesan semesta untuk misi jiwa Twin Flame ya, ataupun apa yang ingin yang terjadi pada dirimu, nanti kita lihat ya. Dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya tentang Twin Flame-mu saat ini. Oke, berikan energimu Cancer sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer. Dan maaf agak sedikit berisik ya. Seperti biasa anak saya lagi bermain ya, tuh dia lagi ceria ya. Kalian juga para Cancer harus ceria ya. Jangan apa ya? Cancer sih selalu ceria sih. Ya, betul tidak Cancer? Walaupun banyak badai dalam hidup ya. Tapi tetap selalu semangat. Memang Cancer itu orangnya ceria ya. Ceria walaupun hatinya sedih. Oke, kita lihat apa yang terjadi Cancer. Dan kalau memang seandainya ini readingan tidak sesuai dengan dirimu, berarti ini bukan energimu, karena ini khusus Twin Flame. Jadi kalau kamu tidak merasa kayaknya nggak sama deh, ya udah, berarti ini bukan untukmu, karena mungkin kamu sekarang koneksinya dengan soulmate ataupun dengan karmic. Nah ini ya, hati-hati. Jadi jangan sampai mau terjebak harus 100% energimu. No, kalau kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading ya. Ini secara umum, dan ada juga yang baik yang masuk ataupun tidak ya, karena saya mengambil energi-energi yang paling dominan dari Cancer ya, yang mempunyai Twin Flame. Khusus untuk Cancer yang mempunyai Twin Flame. Kalau kamu terkoneksi dengan soulmate atau karmic, no ya. Jadi ya didengarkan aja sebagai pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuanmu tentang Twin Flame, koneksi Twin Flame ya. Tapi di sini bukan koneksi Twin Flame ya, tetapi misi jiwa. Misi jiwa nih kayak gimana Kak Ica? Ya nanti kita lihat ya apa yang ingin semesta sampaikan. Tapi sebelum itu saya melihat dulu situasi dan kondisi kamu yang terkoneksi dengan Twin Flame ya. Apa yang sedang kamu lakukan, atau apa yang terjadi pada dirimu saat ini ataupun dengan Twin Flame-mu ya. Jadi sekarang saya lihat di sini tuh ada berjuang untuk melupakan Twin Flame ya. Banyak sekali perjuangan-perjuangan yang kamu tempuh untuk bisa melupakan Twin Flame-mu ya. Dalam artian ini kayak macam kamu di banyak pikiran ya. Pikiran dalam tanda kutip, pikiran bekerja atau pikiran mencari yang lain ya, pengganti Twin Flame-mu ya. Kamu berusaha untuk lari sejauh mungkin menghindari Twin Flame-mu ya, dengan cara bekerja, memikirkan yang lain ya, itu sampai mencari ya penggantinya ya. Dan ya akhirnya kamu sendiri lagi, kembali lagi pikirannya ke dia, nggak terkoneksi ya. Artinya kamu nggak terkoneksi dengan orang baru gitu ya. Selalu dia aja. Kenapa ya kembali lagi ke dia? Dia tuh nyebelin, dia tuh nggak cantik, nggak seksi, nggak ganteng. Kenapa ya saya ke dia lagi? Ya itu tarikan jiwa nih ya. Dimana ada magnet yang mana dia mencari jiwanya, bukan mencari dirimu. Ngapain mau mencari dirimu? No ya. Mencari dirimu dalam artian gini, kalau seksi cantik saya suka. Nah itu berarti ketertarikan fisik ya. Ini kan bukan ketertarikan fisik, ini ketertarikan jiwa. Jadi bukan dirimu yang dicari. Jadi jangan GR, dia mencari jiwanya ya, yang ada dalam tubuhmu gitu ya. Jadi ingat ya, koneksi Twin Flame itu bukan koneksi antar manusia dengan manusia, tetapi jiwa dengan jiwa ya. Jadi kadang-kadang itu nalar kita ya tidak bisa
berpikir dengan waras ya. Kenapa ya saya seperti begitu, kenapa ya saya candu terhadapnya, kenapa ya, dan itu perjalanan spiritualmu, kenapamu itu nanti akan terjawab di hari esok ya. Kenapa? Karena kalau dibilang perjalanan spiritual, perjalanan twin flame itu adalah perjalanan spiritual yang mana bukan hanya cinta ya. Jadi cinta-cintaan itu nanti nomor kesekian ya, kalau kamu sudah naik kelas, kalau kamu sudah union. Tapi kalau kita bilang perjalanan misi jiwa nih, misinya apa Kak Ica? Misinya di sini semesta mau kamu bisa melupakan, bukan melupakan juga ya, menduakan ego ya. Ini ibaratkan the devil, ini artinya setan, yang mana iblis ya, yang mana ada merenggut hatimu, jiwamu. Setan ini dalam artian apa? Lebih mengikuti kata manusia. Bukan saya bilang manusia itu setan ya, tidak. Tapi kita bicara ego. Kamu ada dalam ketakutan, kecemasan ya, untuk bisa memiliki dirinya, ataupun takut tidak dihargai, takut tidak diinginkan, takut dikatakan ini, takut dikatakan itu. Bingung mengambil pilihan, apakah saya harus memilih dia atau orang lain. Makanya tadi saya bilang kamu lari dari permasalahan, mau mencari penggantinya supaya bisa melupakannya, tapi kamu gak bisa, hambar aja hidupmu. Bener kan? Seperti twin flame yang beberapa hari kemarin ya, saya ada reading ya, tapi itu kan koneksi twin flame. Kalau ini sekarang misi jiwa, ini apa misi jiwa? Misi jiwa itu adalah kamu punya tugas ya. Misi jiwa ini kan ibaratkan gini, kayak macam kamu punya satu tugas yang diemban, tapi kamu belum selesaikan. Nah ini kamu harus selesaikan. Kalau kamu tidak selesaikan, kamu yang akan tersakiti sendiri oleh dirimu sendiri ya, oleh ya pokoknya intinya jiwamu nggak tenang. Seakan-akan itu kayak macam kamu di persimpangan jalan kan. Ini ibaratkan kamu nih kuda nih, kamu kuda sih, maaf. Kamu nih naik kuda, nih kudanya kepalanya dua nih, bingung ya. Dia mau ke kiri atau ke kanan ya. Ini kamu mau jalan ya, the chariot ini kan ibaratkan dia mau, ini satu mau ke kiri, satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, bingung. Ya, terus mau kemana? Itu ibaratkan kamu di persimpangan jalan, mau kemana? Mau ke kiri atau ke kanan? Mau mengikuti kata hati atau ikuti kata manusia? Yang seperti saya bilang ya. Jadi di sini misi jiwa ini semesta mau kamu harus bisa menyelesaikan tugas-tugasmu. Ini ibaratkan kayak macam tugas ya, banyak PR-PRmu yang belum terselesaikan harus diselesaikan, bukan menghindar dari permasalahan. Ya, untuk apa? Supaya kamu bisa menjadi pribadi yang bijaksana, Queen of Swords, yang mana bisa menjadi orang yang baik di hari esok, memperbaiki dirimu ya, memperbaiki cara ucapan dari pikiran ya, dari apapun. Karena kamu ini kan ibaratkan misi jiwa. Misi ini berarti ada sesuatu yang akan kamu harus kamu lakukan gitu. Tugasnya apa Kak Ica? Ya saya nggak tahu. Itu masing-masing itu mempunyai misi berbeda-beda. Ya, jadi kalau kamu mau misi kamu ya itu personal reading. Kalau di sini kan acak ya. Saya cuma bisa secara garis besar contohnya misi jiwa. Ini kan kita bicara tentang jiwa. Seperti saya tarot leader. Mungkin kamu tidak tahu hidup kamu itu kayak bagaimana ya ke depannya. Kok bisa ya saya jadi tarot leader, sama seperti diriku dulu ya. Saya nggak tahu. Saya sekolah saya realistis ya. Saya kuliah ya, S1 S2 saya kok tiba-tiba tarot ya. Kan nggak dulu kan saya logika. Tapi saya nggak tahu cara semesta mengajarkan saya atau membelokkan saya untuk bisa ke metafisika, yang mana tidak sinkron dengan logika saya. Tapi itu cara semesta. Nah itu sama seperti kamu. Saya nggak tahu misi jiwa kamu apa. Mungkin kamu bisa menjadi seorang motivator ya. Itu kan misi jiwa, untuk bisa memberikan pengarahan, pencerahan kepada orang ya, orang lain yang masih dalam pertumbuhan jiwa gitu. Ataupun mungkin kondisinya nanti kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, bijaksana, kamu menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang cerdas, tidak emosian. Nah itu ada misi-misi jiwa. Ataupun mungkin kondisinya kamu bisa menjadi orang kalau dibilang penginjil atau apapun ya, ustadz ya, itu kita nggak tahu ya, karena masing-masing itu berbeda-beda. Atau mungkin bahkan kamu mungkin seperti saya ya, membaca tarot ya, karena itu ada misi yang harus kamu selesaikan. Di mana misi itu sebelum kamu menjalankan misi itu, kamu dimagangkan dulu gitu ya.
Ini kita bicara magang kan, ini berarti harus kamu terlibat di dalamnya gitu. Apalagi kalau kita bicara twin flame ya. Kalau kita bicara twin flame kan itu berarti dalam artian gini, tentang jiwa kita, tentang bukan hanya twin flame ini, bukan ya, ini karena kita bicara twin flame tentang jiwa ya, tetapi sebenarnya itu banyak makna. Bukan hanya kita dilatih untuk bisa mengontrol emosi kita dalam percintaan, tetapi dalam segala hal, dalam banyak hal ya. Kita bisa lebih bijaksana dalam berucap, bertindak, berpikir, lebih tahu diri kita, diri sejati kita ya, tidak ada kemelekatan, lebih tahu bahwa ada sang pencipta, ada semesta yang menolong kita, tidak takut akan siapapun ya. Jadi seperti gitu ya. Bukan hanya kamu sebagai pembawa tarot atau apa, wah Kak Ica bilang nanti saya jadi pembawa tarot. No, kamu punya misi apa gitu, saya kurang tahu ya. Karena masing-masing itu punya misi berbeda-beda, sesuai bakatnya ya, sesuai talentamu yang masih terpendam, yang mana kamu belum mengasah itu ya. Kalau kita bicara tentang twin flame, tentang jiwa, yang mana itu sama, harus bisa menduakan egomu, menghilangkan kemelekatan ya. Mungkin kamu berpikir bahwa pasanganku pergi, Kak Ica ya, ada beberapa yang personal reading ya, Kak Ica pasanganku pergi, saya nggak bisa meninggalkan, saya nggak bisa melupakannya, saya takut, saya ini, saya itu. Kenapa harus takut? Kalau twin flame-mu, dia tidak akan pernah bisa melupakanmu. Kalau dia bukan twin flame-mu, dia akan melupakanmu. Jadi kalau kamu tidak bisa melupakannya, itu antara dua. Kalau dalam artian gini ya, kalau kita macam contoh barusan 1-2 bulan gak bisa lupa-lupakan ya, berarti kan itu kan bisa karmik atau soulmate ya. Karena itu kan emosi. Ya namanya juga kalau kita baru putus cinta ya pasti kita masih ngingat-ngingat, mewek-mewek gitu ya. Maaf ribut ya, nih anak nih lagi aktif ya. Jadi saya nggak bisa, jadi seperti gitu, saya nggak bisa langsung stop ya. Biarkan aja ya, supaya mentalnya juga bagus gitu, supaya anak pede. Jadi semoga kalian tidak terganggu ya. Ya itu kita mengarahkan sama kan, saya mengarahkan kalian, masa saya nggak bisa mengarahkan anak saya. Nah ini jadi supaya kamu bertumbuh dengan baik ya, sesuai dengan minatmu. Jangan artinya berkembang gitu ya. Macam contoh kalau anak-anak dalam pertumbuhan baru kita larang-larang, itu kan ibaratkan kita mematikan mentalnya. Nah sama seperti dirimu, ini kan kita bicara twin flame juga mental dijudge, mental ditinggalkan, mental di bully ya. Kenapa kita harus takut, malu ya? Nggak usah, semesta ada menolongmu. Makanya itu yang semesta mau sampaikan kepadamu, untuk bisa memberikan yang terbaik buat orang lain dari dirimu dulu. Bisa tidak, mampu tidak. Kalau kamu mampu, hidupmu akan jauh lebih baik ke depannya. Saya bicara begini karena memang saya sudah alami ya. Bukan saya bicara omong kosong. Kalau saya bicara omong kosong, wah itu namanya apa ya? Bukan bukan leader gitu. Ya, hanya pembaca tarot biasa. Ya saya nggak tahu pembaca tarot lainnya ya, apakah dia mempunyai pengalaman, tapi setidaknya kalau orang membaca tarot ya, pasti dia mempunyai pengalaman yang bisa dia share, yang dia bisa berbagi, supaya orang-orang lain di sana yang memang membutuhkan wejangan atau pencerahan bisa mengerti ya. Jadi seperti gitu, jangan ada ketakutan. Saya lihat di sini kemelekatan banyak ya. Macam contoh kayak saya ingin bersamanya terus. Saya nggak bisa melupakannya ya. Karena memang twin flame itu kamu akan bawa sampai mati. Makanya saya bilang ini kan perjuangan dirimu. Apalagi kalau dia sudah mempunyai pasangan. Kayak saya nggak bisa, dia sudah mau menikah. Ya sudah, nggak apa-apa. Twin flame itu kan cinta tanpa syarat. Kita mencintai dia walaupun kita tersiksa. Tanpa syarat ini kan ibaratkan ya sudah, kamu ibaratkan kasih ibu ya. Ibu mau ya apa, anaknya mau jadi durhaka kah, anaknya mau jadi manusia kah, atau mau jadi apa ya, ibu tetap ya seorang ibu gitu. Dia mau menjadi anak yang berbakti atau anak ya kasih ibu ya tanpa tanda jasa. Kok tanda jasa sih? Kayak guru aja sih. Pokoknya kasih ibu tuh bagaimana ya, kasih ibu tulus gitu. Aduh si bocil nih ganggu ya, maaf ya. Aduh maaf ya, agak goyon-goyon sedikit supaya kalian juga jangan tegang ya. Karena kalau kita bicara misi jiwa ini kan apa ya, ya ada
pesan semesta yang harus kamu sampaikan kepada orang-orang. Dimana ya sekarang hidupmu ditempa dulu. Ya, apalagi kalau kita bicara twin flame nih energinya sangat kuat. Ya, ada misi jiwa banyak ya. Tapi kalau kita sesuai tema twin flame berarti jiwamu dalam hal tubuh yang berbeda ya. Yang mana mungkin kondisinya Kak Ica saya nggak mampu, saya nggak ini. Ya itu harus dikuat-kuatkan. Ya, kalau dia twin flame-mu, dia juga akan merasa sama seperti dirimu, yang mana dia betul-betul sangat merindukanmu. Tetapi kalau dia tidak merindukan, ya berarti mungkin kamu terkoneksi dengan karmik. Jangan mau nyosor-nyosor itu twin flame. Ada beberapa ya, saya personal reading baru mewek-mewek, saya nggak bisa melupakannya Kak Ica. Ya, dia pun sama, padahal dia karmik, yang mana dia datang hanya untuk pada saat kamu punya duit aja. Dia bilang saya nggak bisa melupakanmu, padahal kalau kamu punya duit. Tapi pada saat kamu nggak punya duit ya, maksudnya dia ya, kasusnya ya, dia pergi ya. Jadi hati-hati, karena karmik juga ini mirip-mirip, dimana on off. Karena kalau karmik ya hubungannya on off itu karena dalam artian dia mau mendapatkan sesuatu dari dirimu. Tetapi kalau twin flame hubungannya on off karena batin mencari, jiwa mencari satu sama lain. On off ini artinya kadang-kadang dia datang, kadang-kadang langsung satunya pergi, atau putus nyambung begitu ya. Tapi kalau bicara kita dengan karmik, ya dia datang suka-suka itu karena ada sesuatu yang kamu dapatkan. Tapi apa yang dia dapatkan? Tapi pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa yang dia tidak dapatkan, dia akan pergi mencari suplai-suplai lainnya. Jadi harus bisa dibedakan. Ya. Jadi seperti gitu ya, kamu harus tetap tenang ya. Ingat pasanganmu juga di sana mencintaimu, merindukanmu sama seperti dirimu ya. Cuman karena dia masih, ataupun mungkin kamu yang belum bisa menerima semesta atau dirimu sendiri, sehingga itu proses perjalanan, nikmati aja. Ingat, yang jadi milikmu pasti akan kembali padamu. Jangan kamu nangis-nangis. Kalau dia tidak kembali padamu, sudah ada yang diberikan semesta ya, yang terbaik untuk dirimu sesuai vibrasimu. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa Kak, kok saya disakiti terus, ya karena kamu melayakkan dirimu disakiti. Jadi sekarang itu harus melayakkan dirimu untuk bisa dicintai ya. Bagaimana kamu masih ingat-ingat masa lalu ya, waduh Kak Ica kemarin itu saya diselingkuhi, sekarang lagi kok saya diselingkuhi lagi, ya itu karena kamu punya pola pikir masih mengingat masa lalu. Makanya semua itu harus berdamai dulu dengan masa lalumu, baru kamu bisa menjalin hubungan di masa depan. Ya sama seperti twin flame ini. Jangan kamu, Kak Ica itu twin flame saya mau bersamanya terus. Padahal dia karmikmu. Harus bisa lebih move on. Kalau dia twin flame-mu, yakinkan dia sudah mempunyai pasangan, atau dia bagaimanapun tetap dia mencintaimu. Dia hambar bersama pasangannya. Jadi jangan berpikir negatif kalau orang ada cerai ya. Karena memang tidak terkoneksi secara jiwa. Maaf ya, bukan berarti saya ajarkan kamu cerai, no. Ya, itu pilihan masing-masing pribadi. Ini saya bicara cuman jiwa. Jadi kalau kita orang bercerai itu jangan dijudge, karena kita tidak tahu posisi mereka kayak gimana. Ya. Itu kan pribadi masing-masing. Ya. Walaupun mungkin kondisinya itu jalan keluar terakhir ya. Karena ya kita hidup di dunia ini kan mau mencari kebahagiaan. Nah itu, sama dengan dirimu. Kalau memang seandainya kamu terkoneksi dengan twin flame-mu saat ini. Ini khusus twin flame ya. Jadi kalau ada yang bilang Kak Ica nggak sama, ya sudah, itu kamu berarti buka readingan ini bukan untukmu. Karena ada yang bilang Kak Ica ngebacot. Ya syukur-syukur saya ngebacot ya. Ini kan ibaratkan kalau saya bukan hanya personal reading di sini untuk saat ini ya. Karena saya bicara energi twin flame ya, pesan semesta. Jadi saya memberikan wejangan, ibaratkan coaching. Coaching itu biasa dibayar. Saya kasih kamu gratis. Ya, syukur-syukur itu ada panggilan jiwa untuk saya untuk ya ini sama seperti saya ini, misi jiwa untuk bisa mencerahkan kamu yang mungkin belum tahu, akhirnya kamu menjadi tahu tentang koneksi twin flame, tentang misi jiwa twin flame. Ya, ibaratkan kamu punya PR di masa lalu ya, yang belum kamu selesaikan ya, kontrak yang harus kamu selesaikan saat ini di dunia ini. Kalau seandainya kamu belum menyelesaikannya juga karena masih mendengar kata manusia dibandingkan kata hatimu, ya kamu akan begitu terus. Ya, pada kehidupan berikutnya lagi nanti ya, kamu akan bertemu lagi dengan twin flame-mu ini untuk bagaimana caranya supaya kontrak kamu selesai. Ya, jadi jangan kamu berpikir bahwa twin flame, kok orang ini saya pernah lihat ya, tapi di mana ya? Kok kayak macam rasa lain ya? Kok dia sempurna sekali buat saya ya? Iya, karena dia cerminan dari jiwamu. Kok kenapa selalu ada pemaafan buatnya ya? Padahal sudah bikin emosi saya, tapi selalu ada pemaafan. Iya, karena itu kan dirimu. Gak mungkin kamu sebenci-bencinya dirimu, sebenci-bencinya kamu dengan dirimu, pasti kamu tetap menyayangi dirimu juga. Karena itu cerminan dirimu.
twin flame ya. Kalau seandainya dia menjauh darimu berarti bukan. Mungkin itu soulmate atau karmikmu. Karena kalau bicara soulmate dengan karmik, dia mendapatkan penggantimu, dia langsung cepat move on. Tetapi kalau pada saat kamu mendapatkan soulmate, nggak bisa. Karena apa? Kontrak sampai mati, ini jiwa, bicara jiwa sampai ragamu, sampai mati lah begitu. Karena jiwa kita nggak akan mati ya. Tubuh kita yang mungkin akan menjadi kembali ke tanah. Ya. Tapi jiwa kita kan akhirnya lahir baru di tubuh yang berbeda ataupun di jiwa yang baru gitu. Apa kalau seandainya ada kelahiran baru. Ya. Jadi seperti gitu. Jadi kamu jangan kaget ya kalau macam kok orang ini saya pernah lihat ya. Di mana ya? Kok koneksinya kuat sekali? Kok saya cinta dia guna-guna saya. Atau gimana ya Kaica? Padahal twin flame. Kok saya nggak bisa melupakannya? Atau dia kok ngejar-ngejar saya? Karena ya seperti gitu. Satu mengejar, satu berlari, satu merasa takut. Makanya dituntut untuk bisa lebih tidak ada kemelekatan. Supaya apa? Pasanganmu tenang di sana, kamu pun tenang di sini. Ya. Ada yang bilang, Kaica kan twin flame itu kan sama-sama cinta, sama-sama sayang. Ya sudah, walaupun dia sudah mempunyai pasangan, ya sudah biar aja. Saya kan dia kan cinta saya. Jadi kalau saya merebut apa ya ibaratkan membuat dia cerai kan nggak apa-apa karena kan dia cinta saya. No. Perjalanan twin flame itu perjalanan spiritual. Dia punya perjalanan spiritual sendiri, kamu pun sama. Kamu jangan repot-repot ataupun pusing-pusing memikirkan bagaimana supaya dia berpisah dengan pasangannya. Itu hanya membuat atau mengundang karma buruk untuk dirimu lagi. Perjalanan spiritual ini adalah panggilan jiwa antara dia dan Tuhan. Ya, antara dia dan semesta. Untuk bisa menjalankan misi, ya sama seperti kita kuliah. Kita belajar, habis kita belajar, kita kerjakan soal, habis itu kita antara lulus atau tidak. Nah itu. Sama dengan dirimu, dia pun sama. Biarkan dia dengan proses spiritualnya sendiri, kamu pun sama. Ya. Jadi ibaratkan kita berikan repot Tuhan. Bagaimana caranya supaya Tuhan yang repot untuk cari jalan keluar supaya kalian dua bersatu. Sekarang kalian berdua intinya benahi dirimu. Benahi dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu tahu bahwa dia merindukanmu, kamu merindukannya. Sudah itu aja. Walaupun dia mau mempunyai 1000 pacar, 1000 pasangan apa, tetap kalau twin flame-mu dia akan kembali padamu. Ingat, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Jadi nggak usah takut. Jadi seperti gitu. Ya, jangan pernah takut, jangan pernah bersedih. Kalau dia twin flame-mu, ingat, pasti kalian akan bertemu lagi. Dan itu pasti. Kenapa? Karena semesta yang akan mempersatukan kamu. Ya. Kalau kamu sudah siap dan di waktu yang pas gitu. Ya. Kalau kamu belum siap ya nggak bisa. Makanya benahi dirimu. Ya. Kamu jangan berpikir bahwa wah saya dengan twin flame saya Kak. Tapi saya mau membuka hati, nggak apa-apa, membuka hati aja. Membuka hati di sini kan itu proses perjalanan spiritual. Entah kamu nanti belajar untuk kamu bisa dicintai ataukah bahkan kamu bisa ya entah kamu terkoneksi dengan karmik atau soulmate. Ya, itu perjalanan proses pembelajaran. Jadi lego aja, jangan berharap dia. No, selama kamu masih berharap dia akan jauh. Ya, lepaskan, surrender. Ya, berserah. Makanya tadi saya bilang, buat semesta, buat Tuhan itu ya, buat semesta yang capek untuk memikirkan bagaimana kalian bersatu, udah itu aja. Ingat, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Bagaimana caranya pasti. Yang penting kamu percaya, yakin dan percaya. Tapi ingat, move on. Karena ya itu perjalanan spiritual kita beda-beda. Dan waktunya juga beda-beda. Semakin kamu bisa mencintai dirimu, self love, mencintai dirimu sendiri, dia tenang di sana. Dia mencintai dirinya, kamu akan bersatu. Selama kamu masih ada kemelekatan untuk begini, begitu, aduh saya takut dijudge orang saya. Ini mencintai diri ini bukan hanya karena twin flame ya, semua dari lingkungan, dari siapapun. Selama kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri, apa yang kamu inginkan itu selalu pasti bisa terwujud. Karena kamu sudah dari vibrasi atas. Ya. Dan itu membuat kamu bisa cepat union bersama twin flame-mu. Ya. Jadi selalu berserah, selalu mengandalkan semesta. Ya, ingat ada malaikat-malaikat yang melindungimu. Terkadang kamu itu berfokus pada setan. Padahal kamu tidak tahu bahwa ada juga malaikat-malaikat yang akan melindungi kamu. Ya, jadi fokuslah pada hidupmu. Ya, ingat yang bisa membahagiakan dirimu adalah dirimu sendiri, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri tanpa orang lain. Ya, jadi sekarang buatlah yang terbaik untuk dirimu. Cintai dulu dirimu. Selama kamu tidak bisa mencintai dirimu, jangan harap orang-orang di luar sana akan mencintaimu.
karena sevibrasi. Dia akan menarik orang-orang yang sevibrasi dengan dirimu. Jadi sekarang bahagiakan dirimu supaya orang-orang yang akan datang masuk dalam hidupmu itu adalah orang yang datang untuk membawa kebahagiaan untuk dirimu. Tetapi kalau kamu penuh dengan kesedihan, ya jangan salahkan Tuhan ataupun siapapun, karena kamu yang minta. Karena kamu sedih, dia akan menarik orang-orang yang hanya mempermainkanmu, membuatmu sedih, atau hanya persinggahan dalam hidupmu yang hanya akan membuatmu sedih lagi. Jadi cintai dirimu sendiri dulu, sayangi dirimu sendiri, maafkan dirimu sendiri, dan bahagiakan dirimu sendiri. Ke depan hidupmu akan jauh lebih baik. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.